Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali, berjumpa kembali di acara yang dimana di sini selalu disebutkan daripada nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai, Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faidin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin Allahumma amin. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid fi kitabih Fawaid al-Mukhtara ila qaulih Tahdiru min tarki shalah. Pembahasan kali ini tentang bahayanya kita ketika meninggalkan daripada salat. Ma sumiyat as-salah salatan illa li'annaha silatu bainal abdi wa rabbih. Fa idza qada as-salah in qata'at tilka silah. Daripada perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kenapa kok dikatakan sholat itu? Kenapa? Namanya kok sholat. Karena apa? Sholat itu silah, tali. Tali antara seorang hamba dan seorang Robnya. Seorang hamba dan seorang penciptanya. Ketika kita sholat, itu tali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala erat, kuat. Karena itu, kalau sampean semua ada kesusahan, ada problem sholat. Kenapa kok sholat? Ya ini untuk agar supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat. Ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat, maka disitulah letak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Dan insya Allah semua yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya sholat. Hubungan antara hambanya dan Tuhannya agar semakin kuat. Kemudian beliau mengatakan, laukana tarkus salah sa'iran li ahadin lakana al-mujahidun lil aduwil Islam bainal jadi Rasulillahi ula bidzalik. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqihim wa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah faltakum ta'ifa minhum ma'aka falyakhudhu aslihatahum fa idza sajada fayakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifal ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka falyakhudhu hidrahum fa aslihatahum. Di sini beliau menceritakan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu ketika susah sholatnya. Kenapa kok susah? Orang-orang zaman dulu, zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, problemnya satu, ketika perang. Ketika perang, mereka bingung, ya apa sholatnya? Bukan ketika perang, mereka meninggalkan daripada sholat, bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, caranya sholat ketika perang. Sampai dalam kitab fikih itu ada 3 cara ketika perang. Ketika sholat Sidatul Khauf itu ada 3 cara. Ketika musuh sedang di arah kiblat, ya apa cara sholatnya? Ketika musuh sedang di belakang kiblat, ya apa cara sholatnya? Ketika perang berkecamuk, ketika perang ini sudah tidak bisa dihalau lagi, itu masih suruh sholat.
Ini pentingnya sholat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap harus memerintahkan kepada hambanya untuk sholat. Karena apa? Disebutkan tadi apa? Ini adalah hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Ketika kita meninggalkan sholat, kita akan bergantung dengan siapa? Siapa yang kita akan minta pertolongan? Tidak ada lagi. Makanya dengan sholat, walaupun perang pun kita diwajibkan untuk sholat. Kemudian mengatakan lagi Husain, amarahumullahu biiqamatis shalah fi jamaah wa hum fi sufufil qital. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya ini ketika perang bukan diperintahkan untuk sholat sendiri-sendiri, tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Karena fadilah daripada sholat berjamaah itu luar biasa. Makanya sehingga perang pun kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Fadalla annahu la rukhsata li ahadin fi tarkiha. Ini sholat kayak gini ini menunjukkan bahwa la rukhsata, tidak ada keringanan buat sholat. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan daripada sholat. Wala tahwiliha an waqtiha bihalim min ahwal. Dan tidak ada keringanan buat kita untuk apa? Mengulur-ulur waktu, diperlambat waktunya, tidak ada. An waqti bihalin min ahwali. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, selama kita bisa mengerjakan sholat tepat waktu, hendaknya kita harus mengerjakan sholat tepat waktu. Karena fadilahnya itu beda-beda. Sholat yang paling utama itu ketika di awal waktu. Kalau sholat duhur di awal waktu, istimewanya sekian-sekian. Kalau sholat asar ini khilaf ulama, ada waktunya itu ada di awal, ada nanti khilafnya itu nanti di pertengahan, itu waktu afdolnya jam 4, setengah 5. Itu ada perbedaan pendapatnya. Tapi yang afdol, yang muktamad di awal waktu, jangan sampai diundur. La fil marad, walaupun sakit. Wala fil safar, walaupun kalian berpergian. Karena apa? Sampai berpergian pun kita masih diperintahkan sholat. Tetapi ketika kita safar itu masih ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Bisa jamak takdim. Kemudian apa? Kalau mencapai masafatil qasar bisa qasar. Mencapai 82 km atau lebih kita bisa qasar. Ini keistimewaan kita agar tidak pernah meninggalkan daripada salat. Wala fil khawf, dan tidak boleh meninggalkan salat juga ketika berperang, ketika dalam keadaan ketakutan. Walau fil harb, ketika dalam perang berkecamuk tidak boleh meninggalkan salat. Ketika perang berkecamuk pun kita wajib salat. Wala bi ayyi syakalin minal askal, dalam keadaan susah bagaimanapun tetap wajib kita harus sholat. Hatta qarara ahlul ilmi, sampai orang-orang ahli ilmu, para ulama itu mengulangi lagi. Anna man lam yakdir an yusalliya qa'iman shalla jalisan. Ulama ini sampai apa? Memberikan bagaimana caranya agar kita tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Apa kata mereka? Orang tidak kuat sholat berdiri, apa yang harus dilakukan? Sholat duduk. Wa man lam yastati shalla muttaji'an. Kalau tidak kuat sholat duduk, sholat muttaji'. Muttaji' itu bersandar. Jadi tidur tapi bersandar, miring, bukan lurus, bukan terlentang. Bukan langsung terlentang, miring dulu. Ala janbihi. Bertumpuan sama ini ya, lengannya. Bertumpuan, miring dulu. Fa'in ajaza, tak kuat lagi masih tidak bisa lagi sholatnya. Sholat mustalqian, terlentang baru terlentang. Ala dhahrihi, atas pundaknya.
Wa yumi birasihi, kepalanya agak diangkat sedikit, dihadapkan ke kiblat. Tsumma bitarfihi liruku' wasujud. Kemudian bagaimana ketika sujud dan ruku? Maka ketika sujud dan ruku dengan kelopak matanya. Ketika mau ruku dipindah kelopak matanya, agak sedikit turun. Ketika mau sujud diturunkan lagi. Seperti itu. Sampai sama ulama ini diberikan cara yang paling bagus. Wala tasqutu anhu shalah illa bil maut au zawalil akal. Dan tidak ada bagi kita untuk memutus sholat kecuali dua. Kalau tidak mati, ya hilang akal. Baru tidak ada lagi kewajiban kita untuk sholat. Kalau tidak mati ya hilang akal. Kedua ini baru tidak ada kewajiban kita untuk sholat. Karena apa? Karena syaratnya sholat harus berakal. Orang gila itu tidak ada kewajiban sholat. Kemudian mati. Ketika kita telah meninggal dunia, maka terputus semua amal kita. Terputus semua amal kita. Walaupun sholat, sudah tidak bisa lagi sholat. Maka dari itu, ketika kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kita masih diberikan kekuatan untuk sholat, jangan pernah untuk meninggalkan daripada sholat. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan perkataan daripada Al-Habib Zain ini menjadi hidayah bagi kita, agar kita selalu mengerjakan daripada sholat, tidak pernah mengundur daripada sholatnya, tidak pernah meninggalkan daripada sholatnya. Amin, amin, Allahumma amin, 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 Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.